Assalamualaikum teman-teman semua. Ini dia update video dari channel Dasar Islam. Welcome to the channel. Pernah nggak sih pengen belajar agama lebih dalam, tapi ngerasa materinya berat? Tenang, kalian berada di tempat yang tepat. Di sini kita bakal kupas tuntas semua dasar-dasar penting dalam Islam yang pastinya sumbernya jelas, yaitu dari para ulama madhab Syafi'i dengan referensi kitab Syafinatun Najah dan Kashfatus Saja. Biar nggak ketinggalan update ilmunya, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya ya. Support dari kalian berharga banget buat kami. Oke, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun-rukun iman. Sebelum kita membahas rukun iman, maka kita bahas terlebih dahulu. Apa itu pengertian dari iman itu sendiri? Iman, menurut bahasa, berarti membenarkan secara mutlak, baik membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah, Muhammad, atau membenarkan selainnya. Sedangkan menurut istilah syara, pengertian iman adalah membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semua perkara yang diketahui secara darurat atau pasti dari agama. Maksud membenarkan di sini adalah omongan hati yang mengarah pada kemantapan, baik kemantapan itu dihasilkan dari dalil yang disebut dengan ma'rifat atau mengetahui, atau dihasilkan dari tanpa dalil yang disebut taklid, mengikuti. Maksud omongan hati adalah sekiranya hatimu berkata, "Aku meridhoi semua perkara agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Berikutlah arti dari iman setelahnya yang akan kita bahas adalah tingkatan iman. Adapun tingkatan-tingkatan keimanan ada 5, yaitu 1. Iman taklid, yaitu mantap dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini dihukumi sah keimanannya, tetapi berdosa, karena ia meninggalkan mencari dalil apabila ia mampu untuk menemukannya. 2. Iman ilmi, yaitu mengetahui akidah-akidah beserta dalil-dalilnya. Tingkatan keimanan ini disebut ilmu yakin. Masing-masing orang yang memiliki keimanan tingkat 1 dan 2 termasuk orang yang terhalang jauh dari zat Allah Ta'ala. 3. Iman iyan, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Oleh karena itu, Allah tidak hilang dari hati sekedip mata pun karena rasa takut kepadanya selalu ada di hati. Sehingga seolah-olah orang yang memiliki tingkatan keimanan ini melihatnya di maqam muraqabah, derajat pengawasan hati. Tingkat keimanan ini disebut dengan ainul yaqin. 4. Iman hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Tingkatan keimanan ini adalah pengertian dari perkataan ulama. Orang yang makrifat Allah dapat melihatnya dalam segala sesuatu. Tingkat keimanan ini berada di maqam musyahadah dan disebut dengan hak al-yaqin. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini adalah orang yang terhalang jauh dari selain Allah. 5. Iman hakikat, yaitu sirna bersama Allah dan mabuk karena cinta kepadanya. Oleh karena itu, orang yang memiliki tingkatan keimanan ini hanya melihat Allah seperti orang yang tenggelam di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi pantai sama sekali. Namun, tingkatan keimanan yang wajib dicapai seseorang adalah tingkatan nomor 1 dan 2. Sedangkan tingkatan keimanan nomor 3, 4, dan 5 merupakan tingkatan-tingkatan keimanan yang dikhususkan oleh Allah untuk para hambanya yang Dia kehendaki. Itulah tingkatan-tingkatan keimanan. Sekarang kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar. 1. Iman kepada Allah.
Rukun iman yang pertama adalah bahwa kamu beriman kepada Allah. Sekiranya kamu meyakini secara tafsil, rinci, bahwa sesungguhnya Allah itu yang maha ada atau maujud, dahulu atau angkodim, kekal atau baqi, berbeda dengan makhluk atau mukhalif lil hawadis, tidak membutuhkan siapa dan apapun, atau mustaghnin an kulli syaik, esa atau wahid, kuasa atau qadir, berkehendak atau murid, mengetahui atau alim, mendengar atau samik, melihat atau basyir, berfirman atau mutakalim. Dan kamu meyakini secara ijmal, global, bahwa sesungguhnya Allah memiliki kesempurnaan yang tiada batas. Ketahuilah, sesungguhnya segala sesuatu yang wujud dilihat dari sisi butuh atau tidak butuhnya pada tempat atau mahal. Dan yang mewujudkan atau mukhosis dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sesuatu yang tidak membutuhkan mahal dan juga mukhosis, yaitu zat Allah. 2. Sesuatu yang membutuhkan mahal dan juga mukhosis, yaitu sifat-sifat makhluk. 3. Sesuatu yang menempati mahal tanpa adanya mukhosis, yaitu sifat Allah Al-Bari, yaitu Allah yang menciptakan makhluk dan mewujudkan mereka dari keadaan tidak ada menjadi ada. 4. Sesuatu yang membutuhkan mukhosis, bukan mahal, yaitu zat makhluk. Rukun iman yang kedua adalah kamu beriman kepada para malaikat Allah. Sekiranya kamu meyakini bahwa mereka adalah materi-materi cahaya yang tidak berkelamin laki-laki, perempuan, atau khunsa, dan yang tidak memiliki bapak dan ibu, yang benar dalam berita yang mereka sampaikan dari Allah, yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak melestarikan keturunan, tidak tidur, tidak ditulis amal-amalnya, karena mereka adalah yang menulis, tidak dihisab dan tidak ditimbang amal-amal mereka, karena mereka tidak memiliki amal-amal jelek, yang akan dikumpulkan bersama golongan jin dan manusia, yang dapat memberikan syafaat kepada mereka yang durhaka dari anak cucu Adam, dan melihat orang-orang mukmin di dalam surga, yang masuk surga, yang menikmati kenikmatan di surga, dengan kenikmatan yang sesuai kehendak Allah. Tetapi Ahmad Suhaimi berkata, telah diriwayatkan dari Mujahid tentang suatu riwayat yang menunjukkan bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah di dalam surga, dan tentang riwayat yang menunjukkan bahwa mereka akan dalam keadaan seperti mereka ada di dunia. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa bidadari surga dan anak-anak kecil surga tidak makan, tidak minum, dan seterusnya di dalam surga. Para malaikat akan mati saat tiupan pertama trompet Israfil, kecuali malaikat Hamalatu Al-Arsh, penggotong arsi, dan 4 pembesar mereka, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Adapun mereka yang dikecualikan ini akan mati setelah tiupan pertama selesai. Adapun sebelum tiupan trompet pertama, maka tidak ada satupun malaikat yang mati. Wajib beriman secara global bahwa para malaikat itu ada dan mencapai jumlah batas yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah. Dan wajib mengimani mereka yang nama-nama mereka disebutkan dan ditentukan, atau yang jenis-jenis mereka ditentukan. Malaikat yang nama-nama mereka disebutkan dan ditentukan adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid, dan Ruman. Malaikat yang jenis-jenis mereka ditentukan adalah malaikat Hamalatu Al-Arsh, malaikat Al-Khafadzah, dan malaikat Al-Katabah. Tiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga adalah kamu beriman dengan kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa kitab-kitab itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, alaihim assalatu wa assalamu, dan semua isi kandungannya adalah benar.
Kitab-kitab itu diturunkan bisa dalam bentuk tertulis pada papan-papan, seperti Taurat atau terdengar, dengan telinga secara langsung, seperti dalam malam Mi'raj atau terdengar dari balik tabir, seperti yang terjadi pada Musa di Gunung Thursina, atau terdengar dari malaikat secara langsung, seperti yang diriwayatkan bahwa kaum Yahudi berkata kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya kamu berbicara langsung kepada Allah dan melihatnya jika kamu seorang nabi, sebagaimana Musa berbicara dengannya dan melihatnya. Kemudian Rasulullah Muhammad menjawab, Musa tidaklah melihat Allah. Kemudian diturunkan ayat, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengannya, kecuali dengan perantara wahyu, atau dari balik tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Suhaimi berkata, tidaklah sah bagi seorang manusia diajak berbicara oleh Allah, kecuali diwahyukan kepadanya sebuah wahyu, yaitu sebuah kalimat samar yang diketahui dengan cepat seperti yang didengar oleh Ibrahim dalam mimpi. Sesungguhnya Allah memerintahmu menyembelih putramu, dan seperti yang diilhamkan kepada ibu Musa untuk membuang Musa yang masih kecil di lautan, atau dari balik tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, yaitu malaikat Jibril, ia mengatakan dengan perintah Tuhannya, apa yang Tuhannya kehendaki kepada Rasul yang ditemui Jibril. Sulaiman Al-Jamal berkata, dengan riwayat dari Harts bin Hisham, Harts bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana wahyu mendatangimu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terkadang wahyu mendatangiku seperti bunyi lonceng yang keras, kemudian bunyi lonceng itu hilang, dan aku telah hafal apa yang dikatakannya. Terkadang wahyu mendatangiku dengan dibawa oleh malaikat yang menjelma seorang laki-laki, kemudian ia berkata kepadaku, dan aku langsung hafal apa yang ia katakan. Dengan demikian, wajib meyakini secara global, ijmal, bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitab dari langit, tetapi wajib mengetahui 4 kitab secara tafsil, rinci, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Furqan yang diturunkan kepada makhluk terbaik, yaitu Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihim ajma'in. Keempat, iman kepada para rasul. Rukun iman yang keempat adalah kamu beriman kepada para rasul Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia. Dia berfirman, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Cara mengimani mereka adalah dengan kamu meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul kepada makhluk. Mereka adalah para laki-laki yang tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya Allah yang mengetahui. Rasul yang pertama kali adalah Adam, dan yang terakhir dan yang paling utama di antara mereka adalah pemimpin kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua berasal dari keturunan Adam alaihi assalam. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam berkata tentang pengakuan sebagai Rasul, dan yang jujur dalam apa yang mereka sampaikan dari Allah Ta'ala, dan yang jujur dalam perkataan umum, seperti aku telah makan, aku telah minum, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang terjaga dari melakukan keharaman atau kemakruhan. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk, meskipun bukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, sekiranya mereka itu memiliki kemampuan untuk menghadapi perselisihan, berdebat, dan mengalahkan tuduhan-tuduhan lawan debat mereka. 4 sifat ini, jujur,
menyampaikan wahyu, cerdas, dan amanah adalah sifat-sifat bagi para rasul. Adapun para nabi, mereka bukanlah para rasul. Oleh karena itu, mereka tidak menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka hanya berkewajiban menyampaikan kepada orang-orang bahwa mereka adalah para nabi agar orang-orang memuliakan mereka. Pendapat Sahih menyebutkan bahwa tidak perlu menghitung atau menentukan jumlah para nabi dan rasul karena terkadang menghitung mereka dapat menetapkan sifat kerasulan dan kenabian pada orang yang sebenarnya tidak memiliki sifat tersebut, atau terkadang menafikan sifat kerasulan dan kenabian dari orang yang sebenarnya memiliki sifat tersebut. Dengan demikian, kita hanya wajib membenarkan secara global atau ijmal bahwa Allah memiliki para rasul dan para nabi. Suhaimi berkata, wajib atas orang yang beriman untuk mengetahui dan mengajarkan anak-anak dan istri-istrinya tentang nama-nama rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga mereka semua dapat membenarkan dan mengimani para rasul secara rinci atau tafsil, dan sehingga mereka tidak menganggap kalau yang wajib diimani hanya Muhammad saja, karena mengimani seluruh para nabi, baik nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran atau tidak, adalah perkara yang wajib atas setiap mukallaf. Dari 25 rasul, ada yang dijuluki dengan ulul azmi. Mereka berjumlah 5. Wajib atas mukallaf mengetahui urutan keutamaan mereka, karena keutamaan mereka tidaklah sama. Yang dimaksud dengan kata azmi di sini berarti bersabar dan menanggung beban berat, atau berarti kemantapan, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam ayat Al-Quran. Urutan mereka dari yang paling utama adalah Muhammad, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nuh salawatullah wasalamuhu alaihim ajmain. Dari segi keutamaan, setelah ulul azmi adalah para rasul yang lain, kemudian para nabi yang lain. Sebenarnya para rasul dan para nabi memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda dari segi siapa yang lebih utama di antara mereka di sisi Allah, tetapi kita tidak bisa menentukannya karena tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Setelah mereka, kemudian para pembesar malaikat seperti Jibril dan selainnya, kemudian para wali, terutama Abu Bakar dan para sahabat yang lain, karena ada hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memilih mengutamakan para sahabatku dibanding makhluk lainnya selain para nabi dan rasul, kemudian memilih para malaikat pada umumnya, kemudian para manusia pada umumnya. Lima, iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah kamu beriman dengan hari akhir, dengan cara kamu membenarkan keberadaannya dan membenarkan segala sesuatu yang tercakup di dalam hari akhir, seperti dikumpulkannya seluruh makhluk, hasyr, penghitungan amal, hisab, pembalasan amal, jazak, surga, dan neraka. Hari akhir disebut dengan nama hari akhir karena tidak ada malam dan siang setelah hari tersebut. Tidak bisa disebut dengan hari tanpa menyebutkan qaidnya, kecuali apabila disertai dengan malam setelahnya. Atau hari akhir disebut dengan nama hari akhir adalah karena hari tersebut merupakan akhir waktu yang terbatasi, maksudnya akhir hari-hari dunia. Oleh karena itu, tidak ada hari lain setelahnya. Atau karena hari tersebut memang berada di akhir dari hari-hari dunia. Permulaan hari akhir dimulai dari tiupan terompet yang kedua sampai tidak ada akhirnya. Ini adalah pendapat yang benar. Ada yang mengatakan bahwa hari akhir berakhir sampai para makhluk menetap di surga dan neraka. Oleh karena itu, permulaan hari akhir terjadi di alam dunia dan akhirnya terjadi di alam akhirat. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat karena qiyamnya atau bangkitnya makhluk-makhluk yang mati dari kuburan mereka. Sedangkan alam kubur termasuk dari alam dunia. Ada yang mengatakan
bahwa alam kubur merupakan pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ada yang mengatakan bahwa hari kiamat dimulai dari kematian mayit, sehingga alam kubur termasuk alam akhirat. Oleh karena ini, para ulama berkata, barang siapa telah meninggal dunia, maka kiamatnya telah datang, maksudnya kiamat sugro. Kematian seseorang disebut dengan kiamat karena qiyamnya atau bangkitnya mayit dari tidur miring, kemudian duduk untuk ditanyai dua malaikat mungkar dan nakir, kemudian dihimpit oleh kuburan, sehingga demikian ini menyerupai dengan kiamat kubro. Zamakhsyari berkata, permulaan hari kiamat adalah dari waktu dikumpulkannya seluruh makhluk, hasyr, sampai tidak ada akhirnya, atau sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Hal yang diceritakan oleh Suhaimi dan Fasyani. Tentang hari akhir, lamanya hari akhir bagi orang-orang kafir adalah 50.000 tahun karena dahsyatnya kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari itu, dan lamanya hari akhir adalah lebih sebentar daripada sholat wajib di dunia bagi orang-orang mukmin yang soleh. Dan lamanya hari akhir adalah sedang-sedang bagi orang-orang mukmin yang durhaka atau yang ahli maksiat. Ada yang mengatakan bahwa di dalam hari kiamat terdapat 50 medan yang setiap medan ditempuh selama 1000 tahun. Kami meminta kepada Allah Ta'ala agar meringankan hari kiamat bagi kami dengan anugerah dan pemberiannya. Iman kepada qadar. Rukun iman yang keenam adalah kamu beriman dengan qadar, bahwa baik dan buruknya merupakan dari Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu pasti sesuai dengan qada dan qadar, bahkan kelemahan dan kecerdasan sekalipun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang beriman kepada Allah hingga ia beriman dengan qadar, baik atau buruknya. Hadis riwayat Turmudzi. Fasyani berkata, pengertian beriman dengan qadar adalah kamu meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk, dan meyakini bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terwujud adalah sesuai dengan qada dan qadar Allah. Dialah yang maha menghendaki semuanya itu. Dicukupkan adanya keyakinan yang mantap tentang hal di atas tanpa menegaskan dalil. Sayyid Abdullah Al-Murghini berkata, beriman dengan qadar adalah membenarkan bahwa segala sesuatu yang telah wujud dan yang akan wujud adalah sesuai dengan takdir Allah yang berkata kepada segala sesuatu, jadilah. Maka sesuatu itu jadi, baik atau buruk, bermanfaat atau berbahaya, manis atau pahit. Para ulama telah berselisih pendapat tentang pengertian qadha dan qadar. Menurut Asy'ariyah, pengertian qadha adalah kehendak Allah terhadap sesuatu di zaman azali sesuai dengan kenyataan sesuatu tersebut di zaman bukan azali. Sedangkan pengertian qadar menurut mereka adalah bahwa Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan kadar tertentu yang sesuai dengan kehendak. Dengan demikian, kehendak Allah di zaman azali yang berhubungan dengan bahwa kamu akan menjadi orang yang berilmu adalah contoh qadha. Sedangkan Allah mewujudkan ilmu dalam dirimu setelah kamu diwujudkan sesuai dengan kehendaknya adalah contoh qadar. Adapun menurut Maturidiyah, maka pengertian qadha adalah bahwa Allah mewujudkan sesuatu disertai menambahkan penyempurnaan yang sesuai dengan pengetahuannya Ta'ala. Maksudnya, pembatasan dari Allah di zaman azali terhadap setiap makhluk dengan batasan yang ditemukan pada setiap makhluk itu. Itu berupa batasan baik, buruk, bermanfaat, berbahaya, dan lain-lain. Maksudnya pengetahuan Allah di zaman azali terhadap sifat makhluk. Ada yang mengatakan bahwa pengertian qadha adalah pengetahuan Allah
yang azali disertai hubungannya dengan sesuatu yang diketahui. Sedangkan pengertian qadar menurut mereka adalah bahwa Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan pengetahuan itu. Dengan demikian, pengetahuan Allah di zaman azali tentang seseorang akan menjadi orang yang berilmu setelah ia diwujudkan adalah contoh qada. Sedangkan Allah mewujudkan ilmu pada dirinya setelah ia diwujudkan adalah contoh qadar. Pendapat ini dan pendapat Asy'ariyah tentang qada dan qadar adalah pendapat yang masyhur. Menurut masing-masing pendapat, maka qada Allah adalah qadim dan qadarnya adalah hadis. Berbeda dengan pendapat Maturidiyah. Ada yang mengatakan bahwa masing-masing qada dan qadar berarti kehendak Allah Ta'ala